Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan Minggu Eksaudi 16 Mei 2021, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 diikat oleh topik atau tema kebahagiaan orang benar. Dalam bahasa Batak dituliskan hatuaun nihalak natigoroha. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 17 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan khotbah kita dari ayat 6 sampai dengan ayat 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, khotbah kita di pertandingan Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 berbicara tentang jeritan orang percaya bermohon agar didengar oleh Tuhan, dan dihubungkan dengan topik Minggu kebahagiaan orang benar, hatuau ni halak natigor roha. Saudara, pasal 17 kitab Injil Yohanes ini secara keseluruhan adalah berisi tentang pergumulan doa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat bahwa waktu kegenapan dari misi penyelamatannya untuk dunia ini sudah tiba. Hanya tinggal beberapa hari lagi, Yesus bersama-sama murid dan akan memenuhi panggilan penyelamatan itu melalui atau lewat kematiannya yang sudah diambang pintu. Besok mereka akan pergi ke Taman Getsemane. Dan sebelum keberangkatan mereka ke Taman Getsemane, malam ini Yesus berdoa syafaat sendirian. Yesus tahu bahwa doa syafaat atau dalam bahasa Batak tangiang hamalimon ini merupakan sarana komunikasi yang sangat ampuh dengan Allah Bapanya. Yesus menyadari semua pergumulan, harapan akan masa depan, tantangan yang akan dihadapi, itu bisa di-counter dengan doa syafaat. Doa syafaat ini memberi kekuatan, keteguhan hati dalam menghadapi segala problema-problema hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi Yesus begitu penting dan begitu berharganya doa syafaat. Doa syafaatlah yang melepaskan dia dari beban beratnya. Saudara, apa yang sedang dipergumulkan oleh Yesus sehingga dia bawa di dalam doa syafaatnya ini? Ada 3 hal, yakni pergumulan pertama ayat 1 sampai dengan ayat 5 menyangkut dirinya. Pergumulan yang kedua, ayat 6 sampai 19, khotbah kita, murid-muridnya. Dan pergumulan yang ketiga, ayat 20 sampai dengan ayat 26, menyangkut semua orang-orang percaya kepada Yesus. Saudara, nats kita mulai dari ayat 6 sampai 19, ini menyangkut pergumulan murid-murid Yesus sendiri dan tantangan yang harus dihadapi oleh murid-murid itu. Apa isinya? Yesus sangat mencemaskan dan memprihatinkan, mengkhawatirkan keadaan murid-murid itu, Bapak Ibu. Kenapa Yesus mencemaskan para murid-murid itu? Ada 2 hal yang sangat penting. Pertama, Yesus menyadari bahwa apabila ia akan meninggalkan murid-murid itu, dia khawatir akan kelemahan, kekurangan murid-murid itu. Padahal di dunia ini, murid-murid itu atau mereka akan menghadapi berbagai kuasa-kuasa duniawi. Yesus menyadari bahwa saat ini kuasa-kuasa duniawi itu sedang mengelilingi mereka dan senantiasa berusaha menerkam mereka seperti binatang-binatang buas. Jadi tujuan doa syafaat Yesus ini agar murid-murid dan orang-orang percaya itu menjadi kuat, bersatu, tidak mau menyerah kalah apabila harus diterpa oleh kuasa-kuasa duniawi ini. Yang kedua, dalam interrelasi pergaulan di kalangan sesama murid Yesus itu sudah terjadi ancaman-ancaman perpecahan, perseteruan, saling mendendam, saling sikut menyikut, Bapak Ibu. Saudara, apa yang terjadi di kalangan murid sehingga Yesus membawanya dalam pokok doa syafaatnya ini? Kita lihat misalnya beberapa hal. Dalam Matius pasal 18 ayat 1, murid-murid itu sudah mulai mencari kelebihan masing-masing, mencari posisi siapa yang terbesar di antara mereka.
Siapa yang terutama dan terhebat kelak nanti dalam kerajaan Mesias yang akan datang itu? Saudara, murid-murid itu berlomba-lomba mendapatkan posisi siapa yang paling terhormat. Kemudian dalam Markus pasal 10 ayat 35 ayat 40, muncul keinginan anak-anak Zebedeus, yakni Yohanes dan Yakobus, untuk merebut kursi kepemimpinan tertinggi, menjadi pejabat-pejabat penting, pejabat teras di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang akan didirikan oleh Yesus. Mereka meminta agar mereka berdua ditempatkan oleh Yesus nanti kelak. Satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Orang yang paling dekat dengan pemimpin yakni Yesus. Dan menurut Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, kedua murid itu ternyata didampingi oleh ibu mereka sendiri. Saudara, di sini terjadi berkolusi lewat jalur nepotisme karena memang ibu Yakobus dan Yohanes ini secara lahiriah adalah kakak beradik marpariban dengan ibu yang melahirkan Yesus, yaitu Maria. Pada Markus pasal 10 ayat 41-42, akibat kejadian ini membuat murid-murid yang lain itu marah, benci, emosi. Di sana dituliskan, mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Saudara, semua kasus-kasus ini dinilai oleh Yesus sebagai ancaman terhadap keutuhan persatuan kesatuan di kalangan murid Yesus. Bagi Yesus sendiri, ini merupakan bibit benih-benih perpecahan yang bisa melanda orang-orang percaya, yang jika dibiarkan akan merusak persekutuan. Makanya ini semua menjadi bahan utama dibawa Yesus dalam doa syafaatnya yang khusus ini. Saudara, isi doa syafaat ketiga, yakni ayat 20-26, meski tidak ikut dalam perikop khotbah kita, itu menyangkut keseluruhan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh murid-murid itu di zaman kemudian, yaitu termasuk juga kita-kita yang percaya berikutnya di zaman sekarang. Makanya pada ayat 20 dituliskan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa untuk kita keseluruhan, Bapak Ibu. Di ayat 21 disebutkan, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara, hidup di dalam kesatuan dan persatuan sangat penting bagi Yesus. Karena kita semua berasal dari berbagai-bagai latar belakang yang sangat-sangat berbeda dengan orang lain. Kita berasal dari ragam-ragam bangsa, ras, suku, dan latar belakang agama sebelum masuk jadi Kristen. Kita memiliki kondisi-kondisi keadaan politis yang berlain-lainan secara nasional, secara bangsa di seluruh dunia. Berbeda dalam hidup sehari-hari secara ekonomis, secara sosial, adat budaya, dan sebagainya. Nah, kebersatuan kita semua orang percaya berhubungan erat itu dengan wibawa dan harga diri Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Makanya disebut pada ayat 21, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ketidakharmonisan kita sesama Kristen itu menjadi reklame jelek bagi orang-orang non-Kristen di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah, mari kita jaga hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, apa pengajaran yang kita peroleh dari isi Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19 khotbah kita ini? Pertama, berbahagialah orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, topik Minggu Eksaudi tadi menyerukan kebahagiaan orang benar. Dalam bahasa Batak, hatuau ni halak natigoroha. Kebahagiaan, di manakah letaknya kebahagiaan? Orang benar itu, di mana letaknya? Hatuau ni halak natigorohai. Di dia dong, dapat kita ini. Banyak orang yang menghubungkan kebahagiaan atau hatuaun ini, Bapak Ibu, dengan keadaan hidup sehari-hari yang penuh dengan berbagai-bagai kesemarakan hidup.
yang dihiasi dengan banyak harta benda, uang yang cukup, dan bahkan berlebihan untuk dinikmati. Kita mendapat banyak keuntungan dari hasil usaha kita, dari bisnis kita, tiga kita laku amat banyak memberikan keuntungan. Dapat pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan, jurusan yang ditekuni selama di perguruan tinggi membawa kepada kita keuntungan dan berbagai-bagai sukacita. Saudara, bagi sebahagian besar orang, inilah ukuran dan patokan yang menentukan kebahagiaan atau hatuaun itu. Bagi mereka, Bapak Ibu, tidak mungkinlah seseorang disebut berbahagia apabila hidupnya masih pas-pasan. Apalagi masih serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-harinya, toh. Nggak mungkinlah disebut mereka berbahagia, kata mereka. Saudara, apabila kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah ditentukan oleh faktor-faktor kemapanan, ketersediaan segala sesuatu yang kita inginkan, dan terpenuhinya apa yang kita harapkan selama ini, maka ingatlah bahwa kita tidak akan mungkin pernah menemukan kebahagiaan itu. Kenapa? Karena semua faktor-faktor tadi itu tidak akan pernah kita dapatkan secara sempurna dalam hidup ini. Keinginan dan selera manusia itu tidak akan pernah puas-puasnya, Bapak Ibu. Sehebat apapun kepemilik kita akan harta, akan uang, dan kesempurnaan hidup sehari-hari itu ibarat minum air laut. Tidak akan pernah puas-puasnya. Selalu haus terus, Bapak Ibu. Jadi di manakah kebahagiaan yang dimaksudkan oleh topik Minggu Eksaudi ini didasarkan kepada doa Yesus dalam Yohanes 17 ini? Pada ayat 6 disebut, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu." Saudara, inilah doa Yesus. Kita didoakan oleh Kristus Yesus untuk mendapatkan perlindungan, sukacita, pengudusan, mendapatkan kasih dan kesatuan. Inilah kebahagiaan kita itu, Bapak Ibu. Apabila kita mendapatkan perlindungan, sukacita, pengudusan, kasih dan kesatuan. Ini kebahagiaan itu. Kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kebahagiaan yang amat besar. Apakah saudara senang, merasa sukacita jika orang mendoakanmu? Jika pendetamu mendoakan keluargamu agar anak-anakmu lulus ujian masuk perguruan tinggi UTBK misalnya, agar mendapat pekerjaan, senang toh? Ini Tuhan Yesus yang mendoakan kita. Apa enggak berbahagia, Bapak Ibu? Bahagia sekali toh. Saudara, perhatikan ini. Doa Yesus ini bukan buat semua orang. Bukan buat semua orang. Doa Yesus ini adalah hanya berlaku dan diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Siapa yang menjadi sasaran doa daripada Yesus itu, Bapak Ibu? Siapa saja? Yakni hanya berlaku untuk kita-kita yang menjadi milik Allah. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mau terpisah dari dunia, dan bagi orang-orang yang menaati sabda Kristus dan ajaran-ajarannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah orang-orang yang seperti yang keempat-empat itu, milik Allah, percaya kepada Kristus Yesus, terpisah dari dunia, dan menaati sabda Kristus dan ajaran-ajarannya, maka saudara termasuk sasaran dari doa Yesus. Saudara atau kita semua menjadi orang benar dan ikut di dalam doa Yesus dan layak mendapatkan kebahagiaan itu. Amin, Bapak Ibu. Pastikan dirimu ikut dalam doanya Yesus ini. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, sadari bahwa kita masih di dunia. Tidak ada jaminan bebas dari berbagai-bagai cobaan. Meski kita bukan dari dunia, tetapi untuk dunia. Saudara, pada ayat 11 disebutkan, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu.
Saudara, ini menyadarkan kita bahwa dimanapun kita berada pada saat ini, dan bagaimanapun keberadaan hidup kita saat ini, kita selalu dikelilingi oleh berbagai-bagai kuasa-kuasa duniawi yang mencoba mempengaruhi, mendesak hidup kita, menosak mulutnya, merusak hidup kita sehari-hari, mempaparkan hidup kita ini, Bapak Ibu. Banyak akan kita alami berbagai-bagai macam ancaman-ancaman. Dari masalah ekonomi lah, akan banyak yang menteror hidup kita. Mungkin saja karena akibat kesulitan ekonomi, kemiskinan, oleh karena terjadinya sakit, penyakit, pandemi coronavirus di sisi yang sampai saat ini masih banyak mempaparkan manusia. Terjadinya berbagai-bagai kecelakaan, baik itu lalu lintas udara, darat, laut. Adanya akibat bencana-bencana alam, apakah itu banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain. Saudara, sadarilah, itu semuanya sebagai bayang-bayang salib Kristus yang harus kita emban, kita pikul, kita hadapi, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan sekarang, apa saudara, apa kita sudah siap menghadapi semuanya itu untuk meniru Kristus? Mari kita persiapkan pundak kita ini untuk memikul salib kita masing-masing tanpa harus bersungut-sungut, menggerutu dan menyesali dan memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Di saat seperti inilah hidup kita itu dilatih untuk senantiasa bereksaudi, yakni berseru-seru kepada Tuhan agar Dia mendengar seruan jeritan pilu kita, agar Tuhan mau mengasihi kita dalam keadaan menderita seperti itu. Saudara, ini latihan rohani kita, Bapak Ibu. Semoga kita tidak ada yang mau mencari perlindungan akan kuasa-kuasa duniawi, apalagi mencari perlindungan iblis lewat magic-magic, lewat jimat-jimat, lewat ilmu-ilmu perdukunan, jampi-jampi dan sebagainya. Jangan jauhkan itu. Semoga kita mau konsisten mempertahankan iman kita sehingga kita tetap dalam 4 status tadi. Milik Kristus, milik Allah, percaya kepada Kristus, perilaku-perilaku kita terpisah dari dunia, dan menaati sabda Kristus dan ajaran-ajarannya. Saudara, jika kita bisa mempertahankan keempat posisi kekristenan permintaan Yesus ini dalam doanya, maka kita sudah berhasil memegang teguh eksaudi kita, dan dijamin, digaransi bahwa kita akan hidup berbahagia. Kita akan bisa melewati semua pintu-pintu cobaan dan memenangkannya. Dan disitulah kebahagiaan orang benar, Bapak Ibu. Amin. Ketiga, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Saudara, di Minggu Eksaudi yang dilandaskan pada Mazmur 27 ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengan ini kita didorong agar senantiasa dan selalu menyampaikan jeritan, seruan, permintaan kita kepada Tuhan. Agar kita selalu mendapat kasih Tuhan dan agar doa-doa kita dijawab serta dikabulkan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Saudara, dalam keseluruhan pasal 17 ini kita lihat betapa seriusnya Yesus dalam doa-doanya. Banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa doa bagi Yesus itu sangat-sangat berharga. Yesus selalu mencari waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Pada Markus 1 ayat 35 misalnya disebut, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada Markus pasal 6 ayat 46 juga disebut, Yesus juga pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa begitu seriusnya Yesus dalam doa? Karena bagi Yesus, Bapak, Ibu, doa itulah kebutuhan utama dalam hidupnya. Doa itulah sumber kekuatannya dalam menghadapi semua tantangan hidup ini. Yesus menyadari begitu banyak kuasa-kuasa duniawi, apakah itu iblis, setan, roh-roh jahat yang harus dihadapinya. Maka doalah modal utamanya dalam menghadapi semua cobaan itu.
Saudara, sedangkan Yesus yang adalah Tuhan mengandalkan doa dalam menghadapi semua tantangan hidupnya. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Kenapa begitu banyak di antara orang Kristen, anggota gereja yang tidak terlalu mementingkan dan mengandalkan kuasa doa ini dalam menghadapi segala tantangan hidupnya? Padahal kita senantiasa diperhadapkan dengan 1001 macam tantangan dan problema hidup. Orang banyak berdoa apabila dirasa ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang sangat mendesak hidupnya, barulah dia berdoa. Ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit, barulah dia berdoa. Ketika anak-anaknya mencari kerja atau ingin mendapatkan pasangan jodoh, ingin mendapatkan anak, momongan, cucu, dan lain-lain, barulah berdoa. Hanya pada saat-saat demikian saja berdoa. Habis itu, di luar itu, doa nggak dianggap lagi suatu kebutuhan. Malahan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, masih ada orang Kristen, bahkan anggota-anggota punggungan KOR yang rajin ke persekutuan, tetapi tidak tahu berdoa. Dan diboto memilang tangiang, katanya dalam bahasa Batak, yang masih gugup ketika tiba-tiba diminta berdoa dan hingga sampai menolak berdoa. Aneh memang. Saudara, di Minggu Eksaudi inilah kita diingatkan kembali setelah diingatkan di Minggu Rogate yang lalu agar kita meniru Yesus dalam hal sikap berdoa sebagai suatu keharusan dan ekspresi hidup di saat menghadapi berbagai kemelut dan ancaman. Inilah kebahagiaan kita, Bapak Ibu, yakni setelah kita berdoa dan setelah kita serahkan semua pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan, kita yakin sesungguhnya bahwa Tuhan itu akan memberi yang terbaik bagi kita. Maka sesudah kita berdoa itu ada damai sejahtera, ada ketenangan batin. Amin, Bapak Ibu. Dalam Minggu Eksaudi ini kita semakin dikuatkan, berpengharapan bahwa setiap seruan atau jauh kita kepada Tuhan akan didengar oleh Tuhan. Kita akan tetap mendapat kebahagiaan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Eksaudi 16 Mei 2021 dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 19 ini, agar kita senantiasa menyadari adanya kebahagiaan orang benar. Hatuaun ni natigor roha, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya lakukan dan akan saya sebarkan nanti lewat YouTube. Berkatilah setiap jemaat yang mau mendengar khotbah ini, dan berkatilah hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.